Ada TikToker yang menemui ajalnya gara-gara ikut-ikutan tren TikTok. Jadi hari ini gue mau bahas kasus TikTokers yang sama suaminya gara-gara bikin tren Netflix dokumenter kayak gini. Gue ceritain. Jadi TikTokers ini namanya Sarah Gilson. Dia punya suami namanya Davi dan si Davi ini tuh pelatih basket. Nah, di tanggal 9 Juni 2026, si Davi ini tuh dilaporkan sama ibu dan sama anak umur 15 tahunan, mungkin anak dari sekolah itu ya, maksudnya anak yang si Davi ini ngajar. Itu dilaporin katanya si Davinya ini melakukan sentuhan tidak pantas ke anaknya ibu ini, dan ada pelatih lain juga yang ngehentiin itu. Jadi kayak, ya ada yang lihat gitu maksudnya, paham ya? Jadi tadi kan kejadiannya itu di tanggal 9 Juni 2026. Nah, di tanggal 10 Juni 2026-nya, si polisi itu langsung ngasih tahu sama si Sarah, istrinya Davi, bahwa si Davi ini dapat tuduhan tersebut. Abis itu langsung tuh si Sarahnya ngajuin emergency protective order. Jadi emergency protective order tuh kayak minta perlindungan lah si Sarahnya. Dan langsung disetujuin juga tuh sama si polisi hari itu juga. Jadi si Davinya ini diperintah ini untuk jauh dari rumah, keluar dari rumah lah ya, itu sekitar 100 yard. Nah 100 yard tuh kira-kira 90-an sampai 100 meter. Nah di 11 Juli, si Sarah ini posting video TikTok, dia ngikutin tren gitu. Tulisannya gini, preparing for when Netflix drop a documentary about my soon to be ex-husband who I just found out is pedofil. Ya kan pedofil ya, adik kasus yang tadi tuh, betul kan? Udah tuh, tapi captionnya si Sarah, I wish I was joking. Videonya viral coy. Di tanggal 23 Juli 2026, itu ada yang nelfon ke 911, ke polisi, itu ada suara teriakan perempuan, terus abis itu ada suara tembakan juga. Dan abis itu ada anak laki-laki ini tuh anak tirinya si Davi. Itu dia ngelapor ke tetangga bahwa nyokapnya nih, maksudnya si Sarah itu dibunuh sama si Davi. Dan abis si Davinya bunuh Sarah, akhirnya dia juga bunuh diri juga di tempat. Kalau misalnya kalian nanya, lah tadi kan udah ada protective order, mana nih? Jadi gini, si protective order itu kalau misalnya tetangga atau si Sarah atau siapapun ngeliat si Davi tuh ada di sekitaran rumah di sekitaran rumah si Sarah itu bakal tuh langsung polisi datang. Gue nggak tahu tuh untuk diapain lah si Davinya segala macam. Cuma ini tuh jadinya peringatan dininya itu tuh gagal total. Karena nggak ada yang lapor, jadi nggak ketahuan ada si Davi di daerah situ. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk masuk rumah, nembak Sarah. Nah, jadi si Davi ini sempat buron juga sebelum kejadian ini. Dan si Sarah tuh juga pernah mengajukan laporan juga ke polisi di tahun 2021. Jadi ternyata hubungan red flag ini tuh bukan di tahun 2026 ini, jadi udah di 2021 tuh udah ada. Dan si Sarah ini meninggalkan 2 anak remaja, terus habis itu juga udah ada penggalangan dana juga dari GoFundMe dari teman-temannya sama kerabatnya, pokoknya sama orang-orang lain juga. Jadi tuh ternyata ini memang ada beberapa info nih dari kasus-kasus ini. Karena si Sarah ini sebenarnya nggak mengira ini bakal terjadi ya. Jadi ada seminggu sebelum kematiannya, ada temennya si Sarah tuh nanya kayak, "Lu butuh perlindungan nggak dari si Davi ini, dari si suaminya?" Gitu kan. Temennya nanya kayak gitu. Kata si Sarah, "Enggak lah," gitu. Kayaknya dia tuh nggak nyangka kalau suami itu bener-bener bakalan bisa ngapa-ngapain dia gitu loh. Padahal kalau laki red flag, oke, red flag-nya tuh gini. Jadi si Davi ini pertama pedofil, ya udah tahu kita dong kan udah ada laporan dan segala macam. Dan kedua, si Davi ini punya senjata api coy. Makanya maksud gue kayak, masa sih si Sarah lu nggak nyangka bakal ada kejadian kayak gini? Masa kayak, enggak kok nggak bakal nyakitin gue? Ya kali. Jadi ini tuh ada 2 kubu ya, ada 2 kubu. Ada kubu yang setuju bahwa ya harusnya lo nggak usah mancing emosi si laki lo karena lo bikin Netflix dokumenter itu, terus habis itu lo nggak mikirin keselamatan anak lo dan lo, sementara lo tahu laki lo tuh punya senjata api gitu. Pokoknya jadi ada kubu yang nggak setuju ini, itu dia tuh bilangnya kayak, "Ya udah fokusnya yang ke lakinya, ke Davinya, bukan ke Sarahnya," gitu. Tapi ada orang yang bilang kayak, "Ya harusnya lu diem aja, ngapain sih bikin Netflix dokumenter kayak gitu?" Jadi kayak gitu. Jujur ini murni tanggapan gue aja ya, karena menurut gue kalau misalnya lu udah tahu, orang udah red flag lah ya, kayak terus udah tahu kayak, "Anjrit nih orang megang senjata api," gitu. Ya masa sih lu tidak melindungi diri lu dan anak-anak lu gitu kan. Jadi kayak menurut gue takutnya nih si Davi ini juga apa ya, kepicu juga karena si Sarahnya nih ya bikin si video TikTok itu, iya nggak sih? Gue nggak tahu juga sih, maksudnya gue juga sebenarnya tidak menyalahkan si Sarahnya, cuma kayak, ya udah deh Sarah, lu lindungi diri lu dan anak lu gitu, iya nggak sih? Ngeri aja gitu. Nah, makanya menurut gue kayaknya si Davi tuh karena ya udah followers dia banyak, terus habis itu tiba-tiba orang tahu kan, maksudnya bininya tuh Sarah dan si Sarah bikin itu, jadi dia melindungi nama baik diri sendiri juga. Jadi mungkin si Davi ini kayaknya dia naik pitam juga.
ke Sarah karena Sarah bikin konten itu tadi, kontennya Netflix documentary, terus habis itu jadi kayak, ya gue melindungi nama gue, terus habis itu istri gue malah, apa ya, ngasih tahu nih sama orang-orang, sama followers gue kalau gue ini pedofil bla segala macam. Cuma ya udah mau gimana lah ya gitu kayak, mmm ya udah kejadian juga gitu maksud gue. Ya cuma itu kan opini gue nggak tahu nih opini kalian kayak gimana. Lo coba tulis di kolom komen.